Oke lah, nggak banyak ternyata. Oke, jadi mata kuliah ini sebenarnya bukan mata kuliah yang harusnya tidak susah gitu ya, dan memang tidak susah asas teknik industri, karena memang mata kuliah ini sebenarnya didesain untuk memperkenalkan teknik industri bagi mahasiswa S2 yang S1-nya tidak. Desain awalnya seperti itu. Jadi saya masih ingat banget tahun berapa ya, 2007 atau ya kalau nggak salah 2007 kalau nggak 2008 gitu ya, kita penyelenggara program magister teknik industri ketemu di Surabaya di ITS. Jadi waktu itu yang hadir dari UI, dari USU, dari ITB, dari ITS, lalu dari UGM. Saya waktu itu kita ketemu di ITS dan membahas banyak hal. Salah satu yang dibahas adalah ternyata cukup banyak peminat program magister teknik industri yang S1-nya tidak teknik industri. Sehingga sementara SKS di teknik industri kan nggak banyak. Kalau S1 kan 144 ya, sementara dan ada tuntutan lebih advance dari S1. Mata kuliahnya nggak banyak, sehingga pada waktu itu sepertinya kita perlu mendesain mata kuliah yang dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang teknik industri kepada calon mahasiswa magister teknik industri. Nah, akhirnya sepakat itu SKS-nya 3, lalu masing-masing perguruan tinggi mengembangkan. Dan di UGM kita beri nama Asas Teknik Industri gitu ya. Jadi Industrial Engineering Principle ya. Sementara di Bandung namanya jadi Falsafah Teknik Industri. Di ITB itu Falsafah Teknik Industri namanya. Tapi sebenarnya substansinya more or less sama, karena memang semangatnya sama. Semangatnya adalah memperkenalkan teknik industri bagi calon magister teknik industri yang S1-nya tidak dapat banyak tentang teknik industri. Itu semangatnya itu. Sehingga memang mata kuliah ini semangatnya untuk itu. Cuman memang nanti akan ada tambahan ya, kalau di UGM kita juga kecuali diberi mandat untuk menjalankan itu, untuk mengintrodusir tentang industrial engineering itu apa, kita juga diminta untuk mengintrodus tentang nilai-nilai UGM gitu ya. Jadi UGM juga, saya yakin semua perguruan tinggi punya jati diri, punya identitas gitu ya. Jadi UGM juga punya identitas, punya nilai-nilai dasar gitu ya. Jadi kalau Anda cermati, mungkin waktu masuk kemarin itu sudah ada pertemuan dengan semua calon mahasiswa baru belum ya? Belum ya? Biasanya kan dikumpulkan gitu, mahasiswa magister itu dikumpulkan gitu ya. Jadi kalau dicermati UGM itu salah satu semangatnya adalah kita kan waktu didirikan pada saat itu adalah ibu kota Indonesia kan ada di Jogja gitu ya. Sehingga kita itu sebenarnya bukan universitas lokal semangatnya. Makanya kita sebut universitas nasional gitu ya. Makanya dulu kan sempat heboh di koran karena kok jadi UNAS gitu. Ya memang kita semangatnya universitas nasional itu maksudnya adalah UGM itu didirikan sebagai universitas Indonesia di Indonesia gitu ya. Terus kita juga Universitas Pancasila, ada Universitas Kerakyatan. Memang semangatnya adalah seperti itu. Jadi bahkan kalau Anda cermati kita memakai nama Gajah Mada pun kan sebenarnya itu lambang cita-cita kita itu ya, bahwa di UGM seperti semangat kemerdekaannya Indonesia kan semangat untuk siapapun. Nah, jadi mirip American Dream Indonesia. Ini dream di sini juga ada, siapapun, dari manapun asalnya, keturunannya siapapun gitu ya. Asal Anda kompeten, Anda layak mendapatkan penghargaan yang sama. Itu kan semangat seperti itu.
Nah itu kan mirip dengan Gajah Mada kan. Kalau kita kan nggak tahu Gajah Mada anaknya siapa, ya dia bukan keturunan siapa-siapa, tetapi dia punya kompeten bagus ya dia bisa jadi Mahapatih, gitu ya. Ada semangat seperti itu, sehingga nilai-nilai seperti itu. Jadi UGM jadi semangatnya adalah siapapun kalau kita kerja keras kita ini ya kita akan jadi, dan kita tidak membeda-bedakan suku, daerah, ras, agama, gitu ya. Jadi di UGM agama minoritas, agama mayoritas juga dihargai sama. Jadi intinya seperti itu. Dan nilai-nilai kayak gitu juga ingin ditransferkan gitu ya. Oke. Nah, sedikit perkenalan kali yang saya sendiri Bagio, saya sebenarnya bidang yang paling banyak saya kerjakan sekarang adalah terkait dengan concurrent engineering gitu ya. Concurrent engineering adalah salah satu bidang di teknik yang bekerja untuk bagaimana mempercepat proses, membuat orang lebih produktif. Caranya dengan apa? Dengan concurrent. Itu mirip kalau di komputer itu paralel computing gitu ya. Jadi paralel, kita kerjakan sesuatu itu bareng gitu ya. Semangatnya itu sebenarnya concurrent. Nah, kebetulan sekarang itu di concurrent itu yang paling ngetren, walaupun kalau di S2 itu belum, tapi kalau di umum yang paling ngetren itu sudah ada 3DCE istilahnya, 3 Dimensional Concurrent Engineering, yaitu product design, proses desain, sama supply chain design dikerjakan secara concurrent, secara paralel. Makanya saya nyebut di sana 3DCE. 3DC ini adalah product design, proses desain, sama supply chain design kita kerjakan secara paralel, secara concurrent. Semangatnya apa? Mempercepat time to market dan membuat sistemnya lebih efisien, karena suka tidak suka kalau kita di teknik industri itu semuanya kan UUD ya, ujung-ujungnya duit gitu ya, karena yang namanya industri itu ya nyari keuntungan. Jadi bukan lembaga nirlaba, itu enggak. Kalaupun kita nanti terlibat di kegiatan-kegiatan nirlaba, maka semangat kita ya cost minimum. Jadi cost minimum. Kalau bukan profit maksimum ya at least cost minimum. Sehingga saya banyak di sana. Saya juga banyak terkait dengan quality management. Kebetulan sebelumnya saya jadi kepala lab QRE, Quality and Reliability Engineering, yang banyak di bidang quality gitu ya. Dan juga multivariate statistik. Ini salah satu, sebenarnya ini juga salah satu yang akhirnya jadi standar juga waktu untuk S2 kita akan advance statistik ya. Nah itu juga semangatnya sebenarnya dulu adalah multivariate statistik. Jadi namanya bisa macam-macam, tapi poinnya adalah advance statistik. Statistik lanjut, karena basicnya adalah teman-teman teknik industri itu cukup banyak yang bahkan sampai nyebut sebagai statistical engineer ya, insinyur yang paling paham statistik karena memang kebetulan tool kita sangat banyak ya. Nanti mungkin kita akan cerita banyak tentang kenapa kok sampai kita perlu banyak paham tool tentang statistik. Saat ini saya aktif di program profesi insinyur, sehingga saya sehari-harinya saya ngantornya di program profesi insinyur. Mungkin kalau ini sudah pernah pada ke Jogja enggak? Kantornya sementara kita di gedung itu PAU. Jadi kalau Jalan Teknika Utara, sampingnya itu ada 2 gedung. Itu ada gedung PAU. Nah, saya menempati salah satu di sana gitu ya. Ya di profesi insinyur. Oke, terus email ini ada Telegram. Twitter. Oke, saya menghidupkan Twitter sebenarnya bukan apa-apa, karena sekarang cukup banyak penelitian mahasiswa saya yang saya arahkan untuk ngambil data lewat Twitter. Walaupun Twitter itu sebenarnya sudah mulai meredup, tapi kenapa kok banyak yang saya minta lewat situ? Itu relatif open.
orang bisa masuk itu ngambil data itu ya, sementara yang lain-lain kan harus berbayar. Sementara di masa pandemi seperti sekarang, ya ketika kita susah keluar, alternatifnya kita lewat media sosial gitu ya. Nah memang dari sisi datanya memang tidak selengkap yang lain, tetapi dan tidak seheboh yang lain, cuman sekarang sebagai salah satu yang masih free untuk mendapatkan data, sehingga ya oke, pakai itu dulu gitu ya, makanya saya pakai Twitter. Ini nomor HP saya, lalu website, tapi websitenya sudah nggak update, saya nggak bisa ngupdate, softwarenya berubah gitu ya. Ya saya sendiri sebenarnya saya relatif masih muda ya, saya masih muda walaupun saya lulus S1, barangkali Anda belum lahir gitu ya. Mungkin saya sampai lulus S3 Anda belum lahir. Nggak tahu, saya lulus S3 tahun 97. Nggak tahu Anda sudah lahir belum. Anyway, tapi ya nggak apa-apa, saya masih merasa muda. Oke, ini perkenalan saya dan sekarang saya tadi mau saya mau Anda mengerti, tadi ada yang minta absen juga. Sekarang giliran Anda yang memperkenalkan, silakan Anda menjawab pertanyaan ini. Tulis tangan aja nanti terus Anda bisa bikin PDF toh, baru diupload di link di bawah. Linknya nanti saya taruh di chat juga. Jadi nanti saya taruh di chat. Ya, oke, linknya ada di chat. Jadi nanti silakan Anda tulis nama, asal S1, judul TA S1. Nah, ini kalau nggak salah juga ada teman-teman yang istilahnya fast track ya, program fast track. Saya lihat karena ada fast track itu sekarang di UGM kan ada dua, ada fast track yang S1, S2, ada juga fast track S2, S3, PMDSU itu. Sehingga ada peserta program-program itu nggak masalah, Anda bisa ditulis saja peserta fast track atau PMDSU. Kalau yang sudah silakan diisi nama, asal S1, judul TA, lalu silakan Anda tulis pemahaman Anda tentang definisi teknik industri. Anda googling juga boleh gitu ya. Terus Anda tuliskan juga, ini ada yang ngambil S3 juga, nanti ganti itu tidak magister tapi doktor ya, ganti aja. Tulis saja, dikasih catatan di kerjaan Anda. Jadi tidak magister tapi doktor. Silakan Anda kerjakan, waktunya 20 menit. Nanti kita diskusi sebentar. Kalau sudah diupload di link ini atau linknya ada di chat. Yang pertama, kita harus dapat ketua dan wakil ketua kelas. Nanti kalau bisa representatif gender maupun asal S1 gitu ya. Jadi jangan sampai sama satu perguruan tinggi gitu ya. Oke, siapa yang mau voluntary jadi ketua kelas? Boleh, Pak. Boleh, siapa ini? Hairudin, Pak. Hairudin. Oke, jadi ketua kelasnya Hairudin ya. Ketua kelas Hairudin. Fahrudin, Pak. Oh, Fahrudin, sorry. Oke, ketua kelasnya Fahrudin. Dulu S1 dari mana? Teknik fisika, Pak. Teknik fisika mana? UGM. Iya, UGM, Pak. Oke, berarti saya harus nyari wakil yang bukan UGM. Dan kalau perempuan, karena biar gender sampai ini. Sekarang siapa yang bukan alumni UGM dan perempuan? Siapa yang mau voluntary jadi wakil ketua? Ayo, masuk harus ditunjuk. Anda kan sudah calon master ini, sudah S2, sedang jadi mahasiswa S2. Siapa? Ayo, nggak ada yang. Siapa yang berminat
Nggak ada. Aduh. Saya cari kalau nggak ada yang saya siapa nggak ada yang mau. Ada yang mau? Silakan. Nggak ada orang. Oke, saya pilih dari namanya. Moga-moga nggak keliru. Karsi Widiawati itu S1-nya dari mana? Dari PB, Pak. Dari yang anu ya, yang apa? Yang PMDSU tadi. PMDSU ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Anda jadi wakil ketua kelasnya ya. Siap, Pak. Oke, berarti ketuanya Fahrudin, wakilnya Warsi. Oke, terus tugasnya apa? Nah, ini tugasnya yang pertama paling telat besok pagi. Kita sudah punya grup Telegram untuk mata kuliah ini. Silakan yang mau bikin Fahrudin atau Warsi, tapi bikin grup Telegram. Nanti saya di-invite, dijadikan admin. Jadi Anda jadi owner, saya jadi adminnya itu ya. Yang lain juga silakan di-invite semua. Terus nanti materi kuliah, tugas apa, saya akan share di sana. Oke ya, jadi nanti tolong Fahrudin sama Warsi nyiapkan grup Telegram. Paling telat besok ya. Ada Nah, ya justru itu yang harus diceritakan, yaitu yang harus dikerjakan. Jadi Anda gimana caranya Anda bisa dapat kontak dari yang lain-lain. Kalau nomor kontak saya Warsi Pak sudah punya ya? Tadi sebenarnya di slide awal saya sudah nyampaikan. Warsi Ya, punya nggak? Saya punya ya? Pak. Oke, di grup lain. Di grup lain kan? Iya. Ya, nanti saya tolong di-invite. Terus semua yang ikut kuliah ini, baik S2 atau S3 atau PMDSU, semua masuk di grup itu. Jadi satu aja. Oke ya, besok sudah dapat semuanya. Oke, jadi ketua sama wakil sudah ketemu, Pak Fahrudin sama Warsi, besok sudah jalan. Nah sekarang sebelum kita lanjut, diskusi dulu. Mungkin saya mau tanya Istiqomah Budianto. Istiqomah itu Anda dulu S1-nya apa? Matematika, Pak. Matematika dari? Undip. Dari Undip. Kok tertarik ngambil teknik industri? Kira-kira ceritanya seperti apa? Dulu itu sebenarnya di matematika ada. Oh, di Ya. matematika ada mata kuliah riset operasi, terus Anda tertarik? Saya mulai tertarik. Sebenarnya banyak penerapan matematika sih, ada yang di bidang kesehatan, terus industri salah satunya. Kemudian saya mau fokus ke penerapan matematika yang di industri. Jadi penerapan matematik atau riset operasi ya, Anda riset operasi di industri. Oke. Terus kalau versi Anda teknik industri sendiri apa? Tadi yang Anda tulis saja. Tadi saya tulis. Ya. Ya, saya merasanya kalau teknik industri itu suatu bidang ilmu yang intinya pengoptimalan, Pak. Pengoptimalan kegiatan-kegiatan industri seperti proses praproduksi, proses produksinya, dan pasca produksinya. Di mana nanti proses praproduksinya mungkin akan terbagi lebih detail-detail lagi di jurusan teknik industri ini, gitu. Jadi kata kuncinya pengoptimalan ya, membuat lebih optimal gitu ya. Iya, Pak. Optimal, bukan maksimal atau bukan minimal ya. Bukan, karena pengoptimalan itu tergantung nanti mau dimaksimalkan atau mau diminimalkan.
Menurut saya seperti itu. Mau maksimasi. Pengoptimalan itu mau dioptimalkan atau mau diminimalkan tergantung. Iya. Jadi ada kata kunci yang lain nggak? Optimal itu selain mau maksimasi atau minimasi. Kalau maksimasi kan Efektif profit, mungkin ya. minimasi. Aha. Pernah kebayang nggak kata-kata optimal tapi non maksimasi, non minimasi? Mungkin efektif kali ya Pak. Efektif ya. Efektif Soal ya. penggunaan suatu barang. Sebenarnya yang kadang-kadang yang sering jadi optimal kan gini. Oh, Anda sudah menikah belum? Belum Pak. Oh belum. Biasanya kalau sudah menikah, baru aja menikah, pengantin baru gitu, terus bayangkan, oke, saya harus punya rumah nih. Nah, harus punya rumah. Punya rumah, pilihannya kan apa? Misalnya saya mau, misalnya kalau di Jogja ya ada misalnya perumahan yang seharga katakanlah 10M. Nah, kan keren itu luasnya luas tanahnya 500 gitu kan, 2 lantai. Lingkungan diawasi CCTV 24 jam, ada satpam ini. Cuman harganya 10M, gajinya belum masuk gitu ya. Terus ada ketika kita ada kendala gitu ya, ada constraint gitu, kalau beli atau masuk tapi kita nggak makan gitu ya. Jadi semua penghasilan untuk bayar ini. Nah itu kita ngomong optimal kan. Jadi ada constraint, ada trade off gitu ya. Oke, fine. Ya. Jadi itu ya, jadi Anda dari matematika semangatnya untuk riset operasi. Riset operasi itu kalau teman-teman ekonomi nyebutnya manajemen science, scientific management science, itu riset operasi. Tapi kalau teman-teman teknik industri itu menggunakan istilah operation research. Karena memang awalnya dulu adalah sekelompok orang-orang jagoan matematik diminta oleh tentara Amerika, Army, ya, US Army, untuk merumuskan gimana agar mereka bisa menang perang, gitu ya. Jadi makanya kan risetnya untuk operasi, gitu ya. Awalnya kan itu, makanya banyak logika-logika tentang kemenangan di perang dipakai di situ. Oke, sip. Istiqomah sudah, sekarang Wahyu Surya Rahman. Nah. Oke, dulu Anda satunya dari mana? Saya UPN Veteran Jogja, Pak. Jurusan? Teknik Industri. Oh, teknik. Oke, malah ini bagus. Sekarang kalau versi istiqomah tadi kan mengoptimalkan ya ujungnya ya. Jadi bisa maksimasi, bisa minimasi industri. Nah, kalau versi Anda teknik industri itu kira-kira seperti apa? Jadi versi saya teknik industri adalah suatu bidang ilmu rekayasa atau keteknikan yang mengintegrasikan sumber daya pada suatu sistem industri itu, Pak. Misalnya manusia, mesin, terus uang maupun informasi agar tercapai efektif, efisien, produktif, dan profitable, Pak. Nah, mengintegrasikan ya, mengintegrasikan sumber daya. Jadi yang menggabungkan sumber daya kita. Jadi itu ya. Iya. Dari mana Anda dapat itu? Mengintegrasikan. Baca-baca buku sih, Pak. Baca buku apa yang menyatakan mengintegrasikan? Gitu. Ini dulu, Pak. Apa? Yang IIES, yang Industrial Engineering Society itu loh, Pak. Institute of Industrial Engineers. Iya. Itu ya. Iya. Masa ada kata-kata mengintegrasikan? Seingat saya kayak gitu, Pak. Oke. Nanti kita coba cek. Baik. Oke, sekarang siapa lagi? Saya Purwo Setiawan. Nah, menurut Anda dulu satunya dari mana? Dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pak. UMS ya, Universitas Muhammad. Jurusan? Teknik industri juga. Oh, teknik industri. Oke, ini dapat 2 yang teknik industri. Versi Anda? Jadi kan intinya teknik itu kan melakukan yang pertama itu kan bisa merancang. Dan setelah bisa merancang, bisa
implementasikan atau instalasi. Dan yang ketiga itu harus bisa improvement atau perbaikan terus menerus gitu Pak, kuncinya itu. Nah, apa yang diimplementasikan kemudian yang diimprove kemudian yang direncanakan itu adalah sistem terintegrasi yang disebutkan Mas Surya tadi, yaitu terdiri dari manusia, material, peralatan, energi, dan informasi gitu Pak. Berarti kata kuncinya sebenarnya bukan mengintegrasikan ya, integrasi sistem itu adalah sistemnya ya. Sistemnya gitu. Oke. Terus pekerjaannya tadi ya merancang, menginstalasi atau mengimplementasikan, menginstall ya, terus perbaikan terus menerus, memperbaiki atau mengimprove. Memang improvement itu salah satu kata yang saya belum menemukan padanan bahasa Indonesianya terus lah. Saya bolak-balik nyari dan setiap saat saya nanya orang itu, ini sebenarnya bahasa Indonesianya apa tuh improvement gitu ya. Karena kalau kata-kata memperbaiki nanti punya kesan bahwa itu rusak harus diperbaiki. Jadi kan mengembalikan seperti semula memperbaiki itu kan ya. Jadi airnya macet diperbaiki ngalir lagi gitu kan. Sementara improve tidak cukup itu, tidak cukup mengembalikan seperti semula, tapi membuat lebih baik. Jadi bisa lebih mudah digunakan, lebih efisien penggunaan sumber daya, lebih produktif outputnya gitu ya. Tapi ada something yang lebih baik, itu ngomong improve. Sehingga saya selalu bingung bahasa Indonesianya apa improve itu ya. Nah kalau yang memperbaiki terus-menerus itu continuous improvement. Continuous. Ya. Improvementnya sendiri nggak harus continuous, jadi sekali aja memperbaiki oke gitu ya. Jadi ini gara-gara dia kesini tadi, jalannya jadi lebih halus. Udah setelah saya nggak terus-menerus dibikin lebih halus itu ya nggak, sudah selesai sekali aja. Ya. Nah itu. Oke, sudah bagus. Jadi sudah mulai jadi objeknya adalah sistem terintegrasi. Oke, yang lain. Moga-moga saya dapat yang teknik industri S1-nya, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Muhammad Ahya Habibi. Iya Pak. Oke, Anda S1-nya? Teknik industri di USU Pak. Teknik industri di USU. Anda setuju nggak dengan yang tadi disampaikan Purwo sama Wahyu ya, bahwa teknik industri itu terkait dengan bagaimana merancang, bagaimana mengimprove, bagaimana menginstall sistem terintegrasi gitu ya? Iya Pak, setuju dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam ilmu matematika, fisika, dan sosial yang bersama-sama dalam dengan prinsip dan metode analisis yang baik Pak. Ya, saya kalau ngobrol dengan teman-teman usul sistem teman-teman di sana sistem integral gitu ya. Ya, sistem integral. Oke, setuju ya. Pertanyaan saya, itu kan ada design, installation, and improvement. Kok nggak ada operation ya? Itu by design atau kecelakaan mendefinisikan kalau versi Anda. Makanya saya beruntung, Anda orang teknik industri juga. Di definisi kan nggak ada kata-kata operasi. Nggak ada. Nggak ada tuh. Adanya kan nggak ada. Desain, merancang. Desain, merencanakan aja tidak, tapi merancang. Kalau merencanakan itu planning, to plan, ya. Perencanaan kan plan. Sementara ini desain. Terus installation, menginstall, memasang. Terus improve, to improve ya, improvement. Nggak ada operation, to operate itu nggak ada. Kira-kira ada ceritanya nggak? Kalau ceritanya sih kurang paham ya Pak. Kurang paham ya. Terus kalau Anda guessing aja, guessing. Karena kan sudah 4 tahun kan belajar industri kan. Lulus tahun berapa? Tahun 2019 Pak. Awal. Oke, ya sudah setahun, 2 tahun, udah malah 6 tahun ini. Nah, kira-kira apa? Itu kok nggak ada operasi ya? Operationnya itu
Mungkin di dalam perancangan sistemnya Pak, dari kita bisa dilihat dari kalau segi FPC atau OPC Pak. Itu kan waktu merancang, tapi kan nggak ngomong-ngomong operasikan. Waktu merancang kita merancangkan operasinya, nggak masalah. Kan kita bisa merancang apa saja toh. Tapi kok nggak ada cerita-cerita mengoperasikan gitu loh. Kira-kira punya nggak? Atau ada yang lain? Silakan, yang lain yang itu kayaknya salah tulis itu definisinya, itu harusnya ada operation gitu. Ada nggak? Sepertinya itu Pak, karena operation itu kan, ini kan teknik industri ya Pak, teknik industri kan kebanyakan itu sudah levelnya sarjana. Jadi kan tugas sarjana lebih ke, apalagi sarjana teknik industri lebih ke manajerialnya. Jadi untuk operation nanti kita tahu tapi bukan tugas kita. Mungkin Pak. Oke, sebenarnya ya di level manajerial, walaupun sebenarnya orang teknik industri tidak harus jadi manajer. Jadi dan itu memang nggak ada yang mau kalau saya hanya mau jadi manajernya masuk, itu nggak ada yang mau. Kalau Anda pernah di pabrik, semua engineer S1 itu ya masuk sebagai supervisor. Saya sering bilang kalau Anda diterima sebagai operator, jangan mau karena itu Anda dibayar terlalu rendah atau diberi tanggung jawab tidak sesuai dengan kompetensi Anda kalau operator. Tapi kalau Anda berharap langsung jadi direktur, kecuali perusahaannya itu milik orang tua kita, ya nggak dapat, itu ketinggian gitu ya. kalau baru lulus loh ya. Kalau kita fresh graduate ya oke lah, kita supervisor magang gitu ya, magang supervisor. Berarti biasanya supervisor tapi ditempelkan supervisor lain biasanya. Dan itu wajar-wajar saja karena ya saya ngalami juga, saya baru lulus waktu 92, saya baru lulus usia masih 21 atau 22, masuk kerja di industri gitu ya, masuk di pabrik. Biasanya anak buah supervisor itu kan foreman itu kan operator yang sudah senior. Foreman kita itu sudah lebih, ya seumuran bapak saya lah. Bayangkan kita di atasnya gitu langsung lebih tua kan ya berat juga, susah juga gitu ya. Saya masih ingat perasaan yang paling ugly gitu ya, paling nggak nyaman ugly momennya itu adalah begitu kita masuk, mereka manggil kita Pak gitu ya. Jadi orang-orang yang sudah tua-tua itu manggil kita Pak, padahal biasanya di kampus saya dipanggil Mas saja sudah bagus gitu ya. Mayoritas manggilnya langsung nama gitu kan. Karena anak muda, masih baru lulus gitu kan. Begitu pabrik semua manggil Pak, itu kan sudah ugly gitu ya, sudah nggak nyaman gitu. Apalagi nanti ya kalau ada yang perempuan Bu gitu ya. Apalagi terus jadi atasannya gitu ya. Oke, tapi memang kita di situ. Jadi di mana-mana perusahaan yang mapan biasanya kita level supervisor. Memang. Cuman walaupun supervisor, sebenarnya yang kita lakukan tetap tidak harus kita mengkoordinir. Jadi level supervisor engineer itu kan tetap pekerjaannya bisa mendesain. Ya enggak? Mendesain, mengimprove, bahkan yang kata-kata operate to operate itu enggak harus kita mengoperasikan equipment. Tapi bisa juga kita mengoperasikan sistem terintegrasi. Makanya kalau Anda pernah dengar di teman-teman manajemen, di magister manajemen sana, itu ada namanya manajemen operasi. Itu mata kuliah tersendiri. Jadi kalau tadi yang Istiqomah cerita itu yang di scientific management, manajemen science itu yang urusannya dengan optimasi dan lain-lain. Kalau manajemen operasi, kalau Anda cermati yang di MM itu, nanti kalau dilihat mata kuliahnya isinya mirip kita di teknik industri PPIC. Mulai dari forecasting operasi bulan depan kita mau mengoperasikan apa nih, mereka forecasting, short term forecasting gitu ya. Terus habis itu inventory, logistik mereka belajar, EOQ dan lain-lain mereka belajar gitu ya. Scheduling mereka belajar gitu ya. Quality control mereka belajar gitu ya. Jadi memastikan bahwa operation, transformasi bahan baku menjadi produk itu jalan. Itu yang dikerjakan oleh teman-teman manajemen operasi, operation management. Tapi di teknik industri kita nggak ngomong operation loh. Walaupun tidak berarti kita nggak boleh bekerja di operation, tapi
pekerjaan di operation biasanya di teknik industri dianggap ya oke kita jalankan, jadi nggak masalah, sama dengan orang teknik mesin jadi manajer kan yang nggak salah gitu kan, ya nggak. Tapi apa istilahnya kompetensi intinya kan sebenarnya bukan itu. Tapi kalau dia jadi ya memang itu apa karirnya ya nggak masalah, fine-fine aja. Nah, tapi cuman pertanyaannya kenapa kok nggak ada ya operation ya? Padahal ya sebenarnya nggak apa-apa lulusan teknik industri jadi kerja di bagian operation ya, yang tadi ngurusin flow dari pembelian bahan baku, penyimpanan, penjadwalan proses, maintenance sampai menghasilkan produk untuk dijual menjadi nilai tambah. Tapi di anu kok nggak ada ya? Pernah kepikiran nggak? Nggak pernah ya kepikirannya. Ya coba nanti Anda pikir-pikir lagi ya itu ya. Jadi kenapa kok operation nggak ada ya? Tapi anyway sudah oke, saya sudah mendapatkan cukup menarik hari ini. Jadi apa dari definisi teknik industri Anda sudah membahas, walaupun kadang-kadang ada kekurang tepatan, tapi sebenarnya kalau hari ini relatif tepat gitu ya. Saya sering menemukan yang tidak pas, kan cukup banyak orang yang menganggap orang teknik industri itu orang teknik yang bekerja di industri gitu ya. Atau kita itu calon manajer pabrik Pak, nggak semua orang jadi calon manajer pabrik gitu ya. Jadi enggak, itu ibarat kan kalau kita ngomong kasat ya, KSAD atau pangap gitu ya, itu bisa dari mana? Bisa angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara kan nggak ada yang bisa bilang angkatan darat saya calon kasnya Pak pangap Pak. Enggak, semua orang punya chance ke sana. Manajer pabrik semua punya chance. Tapi kita punya bidang tentang yang dikerjakan oleh orang teknik industri itu apa? Itu yang tadi teman Anda sudah menjelaskan. Jadi kita ngomong dari mulai apa? Sebentar saya carikan definisinya. Mulai dari sini. Oke. Jadi industrial engineering is concerned with design. Jadi kata kunci kita ya design. Dan itu sebenarnya kata kunci semua teknik. Jadi kalau Anda lihat, ini yang menyatukan kita dengan teknik-teknik yang lain. Semua orang teknik itu ngomong desain. Coba lihat Anda, lihat jurusan yang lain. Semua ngomong desain. Teknik mesin juga ngomong desain, teknik elektro juga ngomong desain, teknik kimia ngomong desain, teknik sipil ngomong desain, semua ngomong desain. Cuman objek yang didesain yang beda-beda. Kalau teknik mesin misalnya mechanical system gitu ya. Kalau teknik kimia misalnya sistem-sistem yang ada reaksi kimianya misalnya di sana. Ya enggak? Nah, teknik industri yang didesain apa? Integrated system. Jadi kita mendesain integrated system. Terus mengimprovement, yang diimprovement apa? Integrated system. Instalasi, yang diinstalasi apa? Integrated system. Jadi poinnya ada di sana dan tadi sudah clear terjawab ya. Jadi semuanya terkait itu. Oke, muka-muka ini gambaran awal Anda mulai membayangkan tentang teknik industri gitu ya. Terus di teknik industri kita bisa dari sangat macam-macam kan. Tadi kata-kata kuncinya kan ada industrial, ada engineering. Industrial itu sebenarnya kata sifat dari engineering yang industrial. Industrialnya apa? Skala industri. Jadi kalau Anda ngomong industrial itu skalanya skala industri. Karena kalau Anda lihat kontribusi kita kan orang-orang teknik industri masuk Toyota, ya Toyota tetap bikin mobil kan ya. Bukan gara-gara orang teknik industri masuk jadi bikin mobil itu kan ya enggak. Tetap bikin mobil, tapi kita yang bisa klaim oleh kita adalah menjadi lebih efisien, menjadi lebih produktif. Maka orang sering nyebut teknik industri itu ilmu untuk to do things better. Kalau saya lihat di ada perguruan tinggi yang, atau kemarin ya kalau ngikut penjelasan Pak Titis ketika penerimaan mahasiswa baru, tapi itu hanya S1 ya, tidak semuanya ya. Dia ceritakan engineer make thing, ya, membuat sesuatu.
Nah, industrial engineering think better, ya, membuat sesuatu menjadi lebih baik gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, terus kadang-kadang nanti kalau Anda lihat di UGM ini akan ketemu dengan kata-kata better. Sebenarnya better itu memang standar orang teknik industri itu ya better. Konsep better itu adalah konsepnya kita orang teknik industri, bahwa kita ya pekerjaan kita itu membuat lebih baik. Jadi tidak membuat ada menjadi tidak ada menjadi ada gitu ya, karena itu teman-teman yang lain lebih jago gitu ya, nggak ada mendesain mobilnya, ya, tapi kita masuk menjadi lebih baik. Makanya industrial engineer di mana-mana mereka akan nyebut to do things better. Nah, kalau kita di UGM kita sering ketemu dengan tulisan ini sebenarnya bukan legmu better, kakimu bagus gitu ya. Tapi ini adalah Industrial Engineering Gajah Mada University Better ya. Jadi kita ngomong oke, kita to do things better, dan better itu memang sudah jadi trademark orang-orang teknik industri. Jadi kita ngeklaimnya ya ngeklaim better, soalnya membuat sesuatu menjadi lebih baik ya. Dan salah satunya kalau di UGM misalnya kita punya 3 ini ya, ada orang teknik industri kan biasanya produktif, efisien. Hampir semua skripsi kita kan ujung akhirnya adalah produktivitas atau efisiensi. Kalau Anda lihat skripsi, kan, gara-gara kita terapkan ini efisiensi naik segini atau produktivitasnya naik. Nah, kita juga nambahkan satu yang disebut kreatif, ya, creativity. Itu jadi salah satu yang kita kerjakan. Kalau Anda cermati baik di S1 maupun di S2, salah satu yang menurut saya sangat menonjol di kurikulumnya UGM adalah faktor creativity. Ya, salah satu bentuknya product design, gitu ya. Product design. Jadi ini terkait dengan creativity. Dan creativity akan bisa muncul di banyak cabang, banyak kasus gitu ya, jadi bisa di mana-mana, tapi ujungnya adalah ke creativity gitu ya, menjadi lebih kreatif. Dan solusi kreatif juga macam-macam. Jadi salah satu yang sering saya ceritakan kasus, misalnya tadi saya pakai teman Anda tadi Istiqomah cerita optimasi gitu ya. Nah, salah satu problem di optimasi, di riset operasi itu adalah problem antrian. Jadi biasanya kalau yang antri banyak, kita kan banyak ilmu yang kita pelajari dari antrian. Antrian itu memang sesuatu yang menarik gitu ya. Kalau kita lihat antrian, kalau Anda, saya yakin semuanya pernah antri gitu ya. Di antri itu banyak hal yang berubah gitu ya. Salah satunya pandangan kita tentang waktu. Jadi kalau kita lagi antri rasanya lama sekali, ya enggak? Terus pandangan kita tentang kecepatan. Jadi kalau pengen belajar tabah itu sebenarnya antri. Karena tiap kali Anda antri, Anda lihat orang sebelah itu mesti lebih baik gitu ya. Jadi kalau Anda lagi berdiri antri, biasanya sebelah kok lebih cepat ya. Anda bergeser ke tempat sebelah, yang Anda tinggalkan jadi lebih cepat gitu ya. Makanya antri itu kadang-kadang memang belajar a lot of things gitu ya. Nah, problem antrian itu salah satu solusinya kan menyediakan server yang lebih banyak misalnya. Makanya teori antrian berbasis biasanya menghitung berapa jumlah server yang harus disediakan gitu ya. Tapi ada solusi yang kreatif. Itu di salah satu perguruan tinggi di Amerika menceritakan menyelesaikan problem antrian di bank. Di salah satu bank itu kalau ditanya, wah antrinya lama, customer satisfaction-nya masalah gitu ya. Solusi yang biasa ya nambah server, nambah petugas yang melayani. Tapi ada solusi yang kreatif. Caranya apa? Masang kamera TV, masang TV. Jadi dipasangin layar TV, diputarkan video-video pendek, misalnya gags gitu ya, video-video lucu pendek gitu ya. Ternyata dengan nonton video, mereka itu jadi tidak lama lagi merasa antrinya. Jadi antrinya sudah lama, bentar ini belum selesai gitu ya. Jadi ternyata kadang-kadang ada masalah operation research diselesaikan oleh ergonomi misalnya. Itu kadang-kadang salah satu contoh kreativitas. Kita juga menghargai yang seperti itu. Oke. Terus
tujuan kuliah ini, jadi tadi sudah saya jelaskan ya, kecuali kemampuan memahami kemampuan bidang teknik industri, tool dasar teknik industri, juga memahami tentang keteknik industrian dan teknik industri Universitas Gadjah Mada. Jadi nanti kita akan mempelajari konsep-konsep ini, dan nanti dosennya juga tidak hanya saya, jadi ini mungkin listnya ini. Jadi nanti pertemuan pertama sampai ke-6 dengan saya, terus nanti ke-7 dengan Pak Titis, ke-8 dengan Pak Andi Rahadian Wijaya, lalu ada Pak Andi Sugiarso, ada saya lagi, ada Pak Alfa, ada Pak Bu Ana, ada Pak Agus Darmawan, ada saya lagi untuk penutup. Jadi nanti akan ketemu dengan dosen-dosen yang banyak untuk mendapatkan gambaran teknik industri secara utuh ya, dan biasanya saya juga akan menugaskan untuk mempelajari tesis, skripsi, biar Anda punya bayangan, oke, teknik industri kira-kira seperti ini gitu ya. Oke. Terus buku teks sebenarnya apa saja boleh, tapi saya memesankan ke Anda minimal baca yang nomor 3. Syukur baca yang bahasa Inggris, jangan cari yang terjemahan. Minimal Anda baca yang nomor 3 dan yang bahasa Inggris. Ya, biar kita punya pemikiran yang sama. Ini memang buku yang sudah sangat tua, tapi saya pikir masih sangat lumayan up to date, dan ini jadi tren sekarang bahwa trennya adalah ke industrial and system engineering gitu ya. Jadi kita itu nanti ke industrial engineering and system engineering, walaupun kalau terjemahannya sedikit keliru. Jadi kalau terjemahannya pengantar teknik industri dan sistem industri, padahal ini kan keliru, sebenarnya kan teknik industri, teknik dan sistem, teknik industri dan teknik sistem gitu. Jadi industrial engineering and system engineering gitu ya. Jadi ada gitu. Jadi nanti minimal Anda baca buku yang nomor 3 di perpustakaan ada, atau Anda kalau mau beli juga banyak buku ini. Oke, yang lain-lain bisa dicek. Terus untuk untuk penilaian, jadi tolong saya pesan lagi, tugas itu Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh karena bobotnya paling tinggi 34%. Jadi kalau ada tugas, tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Lalu UTS itu 33, UAS 33. Ya. Terus nilai, jadi untuk dapat A itu Anda harus mengumpulkan 85. Ya. Dan kalau kurang dari 50, Anda dapat E. Dan kalau Anda tidak pernah mengumpulkan tugas, maka nilai maksimumnya 33 ditambah 33, itu kalau UTS-nya dapat 100, UAS-nya dapat 100 gitu ya. 33 tambah 33 itu 66, 66 itu ya C. Itu kalau Anda UTS dapat 100, UAS dapat 100. Oke, jadi itu. Ada pertanyaan? Ya, silakan, Pak Fri. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya izin bertanya Pak, ini nanti perkuliahannya boleh di-record nggak ya Pak? Kalau perkuliahan materi nanti bisa Anda ambil. Mohon maaf Pak. Materi akan saya share di grup. Nah, untuk merecord Anda pakai nyatat aja. Saya nggak bayangkan kan, soalnya kalau saya direkam, Anda nggak mendengarkan, akhirnya ya saling aja. Jadi makanya lebih sehat itu aja. Anda berusaha nyatat aja. Baik Pak, terima kasih ya, Pak. Gitu ya. Oke. Kalau materi slide saya dibagi di grup Telegram, nanti saya upload. Dan pengumpulan tugas seperti apa Pak?
Pengumpulan tugas nanti ada waktunya, biasanya saya sih biasanya cenderung kayak tadi diupload gitu ya. Dan atau nanti kalau saya minta ngumpulin di masing-masing tugas nanti ada masing-masingnya. Kalau saya minta ngumpulin di grup ya di grup, kalau dikirim email ya kirim email gitu. Dan biasanya selalu ada judit. Jadi kalau lewat judit saya sering ngasih penalti. Rata-rata penalti saya itu untuk lewat judit itu 25%. Jadi kalau nilai 100 jadi 25. Makanya kalau ada mahasiswa yang nanya saya gini, Pak, saya telat ngirimnya, ya saya bilang nggak apa-apa, kirim aja gitu ya. Itu artinya ya tetap saya potong. Jadi ya seperti itu gitu ya. Jadi tolong judit dihormati gitu. Memang kadang-kadang kan ada mahasiswa yang protes gini, Pak, saya kan ngirim tugas, ya telat enggak? Kalau telat ya, Bapak kan bilang nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, memang telat ya dikirim aja. Jadi kalau nggak sama sekali kan nilainya 0. Kalau Anda tetap ngirim kan ya tetap ada nilai, cuman memang ada penalti karena ya itu ada waktu gitu ya. Oke, ada lagi? Pertanyaan? Berarti tidak pakai Google Classroom ya, Pak? Saya itu terus terang beberapa kali saya terkendala dengan Google Classroom, itu kan saya serahkan ke Google Classroom contohnya untuk mengupload. Ternyata ada beberapa tidak sampai semester kemarin mesti aja ada 1-2 yang gagal upload. Jadi akhirnya saya kadang-kadang menggunakan semacam buffer, paling enggak saya pakai Google Form ya, itu kan sebenarnya mirip ya. Ya di Google Classroom beberapa kali kejadian gitu. Ada yang gagal upload, terus ya kadang-kadang saya karena awalnya saya kan sepasrah, oke sudah di-handle oleh Google Classroom ya. Tapi begitu mulai saya download mau saya nilai, kok ada yang kurang gitu ya. Terus saya hubungi, akhirnya ya lengkap. Tapi kan akhirnya menurut saya jadi tidak adil bagi yang terlambat sudah saya penalti. Karena yang gagal upload itu kan mungkin dia memang uploadnya telat, tapi mungkin juga gagal memang. Sehingga saya memang backupin dengan tadi, salah satu yang saya lihat lumayan reliable, Telegram. Itu lumayan reliable. Paling enggak kalau accidentally saya memformat HP misalnya itu enggak hilang. Kalau WA, kalau saya enggak, dia tidak sudah di backup, itu hilang. Itu juga sering masalah. Begitu ceritanya kenapa saya enggak. Biasanya saya pakai Google Classroom juga, tapi ini nantilah saya lihat sambil jalan. Mungkin 1-2 kali pertemuan kalau memang saya lihat susah juga kalau nggak dobelin Google Classroom, ya oke saya bikinkan Google Classroom. Begitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, nanti kira-kira sistem pembelajaran student center learning. Sebenarnya student center learning sih intinya ya kita menyesuaikan dengan gaya belajar mahasiswa. Cuman memang dalam sistem online seperti sekarang hampir tidak ada satu orang pun yang sudah paham caranya untuk belajar mengajar yang terbaik gitu ya. Karena sangat banyak, semua orang punya persepsi sendiri-sendiri gitu ya. Cuman saya sih memang lebih menyenangkan buat saya karakternya adalah involvement, karena biasanya ketika kita luring, involvement itu yang paling bagus. Jadi involvement itu misalnya kita memberi kesempatan mahasiswa untuk mengerjakan sesuatu, kita diskusikan gitu ya, kita bisa cepat dapat feedback kalau misalnya ada yang tidak pas. Nah mungkin nanti saya akan cenderung ke sana, jadi akan sering ngasih tugas. Dan biasanya juga tidak, ya ada yang tugas lama, ada yang jangka pendek ya tadi ya nulis biar membangun konsentrasi sama ini. Kira-kira gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini karena hari ini adalah hari perkenalan, jadi ya kita perkenalan, nanti minggu depan kita sudah membahas lebih serius tentang mata kuliah ini, dan sampai minggu ke-5, nanti minggu ke-7 ya, sampai minggu ke-6, minggu ke-7 nanti dengan Pak Titis dan yang lain-lain.
Oke. Kalau nggak ada, berarti saya akan mengakhiri di sini. Sekali lagi, nanti ketua dan wakil menyiapkan grup Telegram, dan saya di-invite sehingga materi kuliah bisa saya upload di sana. Paling lambat besok ya. Oke. Terima kasih.